Dan Yesua serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Sebuah pernikahan itu digambarkan dalam Alkitab seperti perkawinan di Kana, yang mengundang Yesus hadir di sana. Itu menjadi pernikahan yang sukses, yang berhasil, yang tidak dipermalukan akhirnya oleh situasi dan keadaan dan perjuangan apapun. Karena itu yang paling penting adalah Tuhan hadir. Tuhan hadir tentu beda dengan Tuhan ada ya. Ada itu untuk benda, ini mimbar ada. Tapi kalau Tuhan pribadi itu hadir. Dalam Roh Kudus dia sudah hadir di dalam setiap hidup saudara. Begitupun sertakan dia dalam keluarga saudara. Karena pada waktu cuma disebut ada ya, itu seperti benda. Saya bersama dengan benda ini, mimbar. Dia bukan hadir bersama saya, tapi dia ada di sebelah saya. Waktu saya terperosok jatuh, dia nggak bisa berbuat apapun. Karena dia benda. Tapi kalau dia Tuhan kita, waktu kita hampir jatuh, dia akan cegah kita. Bahkan ketika kita jatuh sekalipun, dia akan membangunkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Oke? Nah karena itu, saya mau membuat sedikit renungan, sudah itu tentang jatuh bangun. Saudara tahu artinya jatuh bangun? Ya, tapi kali ini maknanya saya geser sedikit ke makna untuk cinta. Nah, jadi bukan jatuh bangun dalam arti yang umum, tapi saya akan geser ke arah hubungan suami istri gitu ya. Mengapa orang menikah? Karena mereka jatuh cinta. Nah, jatuhnya gitu ya, jatuh cinta. Mengapa rumah tangga kemudian bahagia? Apakah karena jatuh cinta? Bukan. Tapi karena mereka terus bangun cinta. Jelas? Jelas? Jatuh cinta itu gampang. 10 menit juga bisa. Tapi bangun cinta itu susah sekali. Perlu waktu seumur hidup. Mengapa jatuh cinta gampang? Karena saat itu kita buta. Bisu, tuli terhadap keburukan pasangan kita. Tapi saat memasuki pernikahan, tak ada yang bisa ditutupi. Dengan interaksi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, semua belang-belang tersingkap. Di sini letak perbedaan jatuh cinta dan bangun cinta. Jatuh cinta dalam keadaan menyukai, namun bangun cinta diperlukan dalam keadaan jengkel sekalipun. Dalam keadaan jengkel, cinta bukan lagi berwujud pelukan, melainkan berbentuk iktikat baik, memahami konflik, dan bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Cinta yang dewasa tidak menyimpan unek-unek, walau ada beberapa hal peka untuk bisa diungkapkan seperti masalah keuangan, orang tua, keluarga, atau masalah lainnya yang melukai, yang sangat pribadi. Namun, sepeka apapun masalah itu perlu dibicarakan agar kejengkelan tidak berlanjut. Syarat untuk keberhasilan pembicaraan adalah kita bisa saling memperhitungkan perasaan. Jika suami istri saling memperhatikan perasaan sendiri, mereka akan saling melukai. Jadi kalau hanya perhatikan perasaannya sendiri, nggak perhatikan perasaan pasangan, itu bisa saling melukai. Jika dibiarkan berlarut, mereka bisa saling memusuhi. Dan rumah tangga sudah berubah bukan lagi surga, tapi jadi neraka. Apakah kondisi ini bisa diperbaiki? Tentu saja bisa, saudara-saudara. Saat masing-masing ingat komitmen awal mereka dulu. Apakah dulu ingin mencari teman hidup atau mencari musuh hidup? Kalau memang mencari teman hidup, kenapa sekarang harus jadi musuh hidup? Mencari teman hidup memang dimulai dengan jatuh cinta. Tapi sesudahnya, porsi terbesar adalah membangun cinta. Itu berarti mendewasakan cinta sehingga kedua belah pihak bisa saling mengoreksi, berunding, menghargai, tenggang rasa, menopang, setia, mendengarkan, memahami, mengalah, dan bertanggung jawab. Mau punya teman hidup? Jatuh cintalah. Tapi setelah itu, bangun cintalah supaya terus jadi teman hidup. Amin.
Jadi saudara-saudaraku, ini pesan dari sedikit yang dapat kita renungkan bersama. Lalu sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berkomitmen kembali. Nah, di antara saudara saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah pernah ya mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan? Kalau memang sudah, tolong angkat tangan. Sudah pernah, ya berarti sudah pernah mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan ya. Di hadapan Tuhan Yesus maksudnya ya. Kalau dulu beragama lain, mungkin belum ya Pak ya, belum. Oke. Nah, jadi untuk yang sudah pernah, saya anggap saudara-saudara adalah rededikasi janji nikah saudara ya, dengan sebuah ungkapan yang baru gitu ya. Kita rededikasi janji nikah saudara. Nanti yang belum pernah mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan Yesus, belakangan ya, yang ini dulu ya, yang 4 pasangan ya, mengikuti ucapan-ucapan saya. Nanti untuk Pak Junaidi dan Ibu Lin Kim, yang kedua, nanti bagian yang kedua ya, karena ada bagian yang saya nanti nggak ucapkan, nggak usah diikuti ya. Oke, jadi begini caranya, Ibu Bapak dan Saudara, saudara nanti ucapkan seperti ucapan saya, tetapi ketika menyebutnya, contohnya begini, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, saya itu setelah bilang 2021, saya akan berhenti saudara yang bilang, para pria. Jadi sekaligus saja. Tadi saya tanya sama istri saya, apakah satu persatu? Istri saya bilang sekaligus aja lah Pak, nanti kelamaan jemaat ini. Oke, jadi sekaligus para suami dulu yang ngomong. Bicaranya begini, setelah saya bilang 2021, maka para suami bicara, saya sebutkan nama. Setelah selesai suaminya ngomong begitu, lalu istrinya akan bicara begini, dan saya sebutkan nama. Baru kemudian ikuti saya lagi, ya. Jadi saya akan mendikte, saudara mengikuti janji nikah yang saya bacakan ini, oke? Oke? Nanti untuk Pak Jun dan Ibu tunggu ya setelah ini ya, oke? Baik, sekarang saya mengajak saudara-saudara untuk mengucapkan janji nikah saudara ya, oke? Dalam nama Bapa, sama-sama ucapkan, semua sama-sama ya. Ulangi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Hamasiah, pada hari ini, Minggu, tanggal 23 Mei 2021, ya, tolong berhadapan aja. Oke, berhadapan. Ulangi lagi kata sayanya. Silakan dari pria berhadapan. Pegang tangannya, ya, pegang dua tangan Pak Ateng. Pegang tangan dua Pak Ateng. Pak Ateng, saya berhadapan begini. Oke. Sekali lagi ucapkan pria. Ulangi, 2, 3. Langsung istrinya ikuti saya. Di gereja Bethel Tabernacle, Tuhan beserta kita, Hall of Blessing, Jakarta. Kami mendedikasikan kembali diri kami ke dalam janji pernikahan yang pernah kami ucapkan pada hari pernikahan kami yang lampau, yang telah menjadikan kami yang dua ini menjadi satu dalam pernikahan kudus yang diberkati Tuhan dengan rededikasi janji pernikahan ini dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Hamasiah. Sebagai pasangan suami istri, kami akan semakin lebih mengasihi, lebih setia satu sama lain,
lebih saling menerima apa adanya, lebih saling menghormati, lebih saling memperhatikan, lebih saling menopang, lebih setia beribadah, dan melayani Tuhan, sehingga kehidupan nikah kami semakin disertai dan diberkati Bapak Yahweh, Beshem Yeshua Hamashiach, Beruah HaKodesh, untuk menjadi berkat bagi keturunan kami, bagi sanak famili kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan bagi banyak orang lainnya, serta bagi kerajaan surga. Kiranya Bapa Yahweh, Beshem Yeshua Hamashiach, Beruah HaKodesh, semakin dipermuliakan melalui hidup nikah kami. Amin. Sekarang Pak Yus dengan istrinya kan di hadapan, silakan pegang tangan. Nanti Pak Yus, ketika saya sudah menyebut 2021, Bapak berkata, saya sebut nama Bapak ya, yang keras di depan istri ya, kemudian di depan Tuhan juga. Kemudian lanjut, dan saya, ibunya nanti bilang, dan saya sebut namanya ya, oke? Oke, ya. Dalam nama Bapa, katakan sama-sama, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Hamashiach, pada hari ini, Minggu, tanggal 23 Mei 2021, di Gereja Bethel Tabernacle, Tuhan beserta kita, Hall of Blessing, Jakarta, kami mendedikasikan diri kami ke dalam janji pernikahan yang akan menjadikan kami yang dua ini menjadi satu dalam pernikahan kudus yang diberkati Tuhan Yesus. Dengan janji pernikahan ini, dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Hamashiach, sebagai pasangan suami istri, kami akan lebih saling mengasihi, lebih setia satu sama lain, lebih saling menerima apa adanya, lebih saling menghormati, lebih saling memperhatikan, lebih saling menopang, lebih setia beribadah, dan melayani Tuhan, sehingga kehidupan nikah kami, sehingga kehidupan nikah kami disertai dan diberkati Bapak Yahweh, Beshem Yeshua Hamashiach, Beruah HaKodesh, untuk menjadi berkat bagi keturunan kami, bagi sanak famili kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan banyak orang lainnya, serta bagi kerajaan surga. Kiranya Bapa Yahweh, Beshem Yeshua Hamashiach, Beruah HaKodesh, semakin dipermuliakan melalui hidup nikah kami. Amin. Silakan semua berlutut, saya akan berdoa. Ya, mohon maaf, semua berlutut ya. Oke, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan minta berkatnya ya. Ya, Pak Rektor, Pak Marsudi, atau ada saudara Tuhan yang lainnya, silakan boleh turut menumpangkan tangan. Nanti mungkin saya akan tumpangkan tangan langsung saja ya, sambil berdoa, satu persatu saya akan tumpangkan tangan gitu ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa.
Dan sekarang, saudara yang lain silakan bangkit berdiri. Kita mendoakan, arahkan tangan saudara kepada pasangan-pasangan yang ada di depan ini. Dan sekarang, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Hamasia, selaku hamba Tuhan, kami meneguhkan pernikahan saudara Junaidi dan Dong Limkin serta rededikasi janji pernikahan dari Bapak Junfu dan Ibu Tung Lihua, dari Bapak Benyamin Mahulete dan Ibu Santi Wahyuningsi, dari Bapak Esa Burika dan Ibu Yosina Efrolina, dari Bapak Hendrikus Abdullah dan Ibu Lydia Yahya, dengan berpegang teguh pada firman, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan apa yang telah dimulai dalam roh tidak boleh diakhiri dalam daging. Maka bagi kalian, apa Yahweh besar Yesua Hamasia Beruah Akodes akan menggenapkan segala firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Amin. 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 Satu pasangan kan, Yesus Hamasia terjadi padamu, 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 terjadi. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri upacara ini dalam anugerah-Mu, dan kami sudah menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu melalui doa penyerahan dan doa berkat. Kiranya segala apa yang kami ucapkan demi nama Yesus Hamasia itu semua terjadi demi kebaikan mereka semua. Demi nama Tuhan Yesus Hamasia kami mengakhiri upacara ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, selamat. Lanjut. Ibu. Ibu Lydia. Selamat itu. Ya, Ibu. Selamat ya, Bu. Selamat ya, saya. Selamat Ibu. Iya. Selamat Ibu. Ya, iya. Ya. Oke, selamat berganti. Oke, sudah rupanya tersedia juga berkat. Jadi saudara boleh langsung untuk menyantap berkat. Ada berkat makanan, misalnya di samping sana. Betul ya, tersedia.